Viral video Cak Nun sebut Jokowi Fir'aun. Cak Nun sedang mempermalukan diri sendiri, ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Cak Nun ini padahal sudah dianggap manusia setengah dewa loh oleh pengikutnya yang terkenal dengan bahasa tingkat tinggi, di mana hanya manusia yang memiliki makrifat bisa memahaminya. Tapi bagi penulis, Cak Nun ini tidak lebih dari barisan sakit hati Jokowi yang tidak ada bedanya dengan Kadrun. Mungkin saking terkenal dan banyak pengikutnya, Cak Nun merasa iri dengan Jokowi yang juga tidak kalah banyak disukai dan kini menjadi RI 1. Tercatat beberapa kali Cak Nun berusaha untuk menjatuhkan Jokowi. Yuk kita review sedikit sejarahnya. 1. Melakukan kamikaze politik untuk membuat Jokowi kalah pada 2019. Gak perlu pintar untuk melihat orang yang sok netral padahal Kadrun. Munafik Kadrun itu terang benderang kok. Tonton semua video beliau di YouTube pada 2019. Yang bela Prabowo ada, yang bela Jokowi tidak ada. Yang menghina Prabowo hampir tidak ada. Yang menghina Jokowi bejibun. Ada sih yang sok netral bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandang Prabowo. Kalau gak mendengar ceramah, beliau jadi golput. Kalau yang mendengar ceramah, beliau jadi golput. Kira-kira pendukung siapa yang berkurang banyak? 2. Menyebut Jokowi jongos dan tidak sudi mendatangi Jokowi, malah Jokowi yang harus menuruti perintah Cak Nun. Saat itu Cak Nun berkata kalau dia sebagai rakyat adalah bos dan Jokowi jongos karena digaji oleh rakyat. Cak Nun katanya tidak akan pernah mau datang ke istana. Cak Nun lupa kalau dulu dengan bangganya dia masuk istana menemui Soeharto. Soal digaji rakyat, tampaknya Cak Nun terlalu bego memahami kalau Jokowi digaji dari pajak seluruh rakyat, bukan cuma dirinya. Dirjen Pajak tampaknya harus cek rekening Cak Nun, lalu periksa apakah pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan kekayaannya. Ibarat sebuah perusahaan, Jokowi adalah direktur atau CEO. Cak Nun hanyalah pemegang 0,00001% saham jika dibandingkan dengan sejumlah pembayar pajak. Bagaimana mungkin Cak Nun merasa dirinya lebih tinggi dari seorang CEO, sementara saham yang dimilikinya hanya 0,00001%. Ini ibarat penulis beli saham BBCA 10 slot. Lalu penulis merasa sebagai bos dari CEO BCA dan bisa memerintah seenaknya CEO BCA. Logika macam apa ini? Logika orang yang memiliki makrifat dan bahasanya setengah dewa kok gini sih? Setelah 2 kali menyerang Jokowi, tampaknya Cak Nun tidak kapok. Kali ini dia kembali menyerang Jokowi lagi ala Amin Rais, yaitu menyebut Jokowi Fir'aun. Dilansir dari suara.com, Cak Nun berkata, karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, ucap Cak Nun. Komentar penulis, Firaun yang namanya siapa Cak kalau boleh tahu? Firaun kan ada yang baik juga, contohnya Firaun yang mengangkat Nabi Yusuf jadi tangan kanannya. Cak Nun tahu kan kalau Firaun itu gelar untuk Raja Mesir, bukan nama pribadi. Cak Nun kalau mau tahu contoh Firaun maka silakan datang ke Korea Utara. Lalu Cak Nun kritik tuh Kim Jong Un dan sebut dia Fir'aun. Nah nanti Cak Nun akan paham Fir'aun itu seperti apa. Walaupun pahamnya setelah dimasukkan ke lubang buaya atau mungkin jidat Cak Nun sudah bolong. Negara kita sesempurna dicekel atau dipegang oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruhnya sistem, seluruh perangkatnya. Semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, ujar Cak Nun. Komentar penulis, tuh kan Kadrun banget. Kalau semua sudah dikuasai kubu Jokowi, maka tidak mungkin ada yang ngebeca di Capres. Karena kalau sudah semua dikuasai, maka hampir tidak ada harapan untuk lawan politik Jokowi menang. Kalau sudah menguasai semuanya, maka Jokowi tinggal mengatur undang-undang agar bisa menjabat seumur hidup. Kalau semua sudah dikuasai, seperti Soeharto yang Cak Nun datangi, maka Jokowi tidak akan membiarkan lawan politik, termasuk Cak Nun untuk menghina dan memprovokasi yang bisa mengganggu stabilitas kekuasaannya. Cak Nun mungkin masih nostalgia era Soeharto presiden kebanggaannya. Dia merasa kalau Indonesia bisa dikuasai satu kubu secara diam-diam tanpa ada yang mengawasi. Cak Nun karena manusia setengah dewa mungkin kelamaan hidup di alam lain sehingga tidak sadar kalau zaman sudah berubah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Modiar, Fahim PA 212 siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta dengan telanjang bulat. Ditulis oleh Nurul Aziza dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ngeri sekali kalau ada berita seorang ustadz tega mencabuli santriwatinya. Rasanya pengen marah. Itu manusia atau iblis? Kok tega banget merenggut masa depan santriwatinya? Yang lebih tidak masuk akal, seorang yang menyandang gelar ustadz, kiai dengan pakaian agamis, bahkan mengajarkan akhlak yang baik, tapi malah justru akhlak kiai tersebut rusak, rusak-rusake alias bejat. Di media online banyak berita berseliweran kiai pujaan kadrun, pendukung Anies Baswedan dan pimpinan PA 212 Jember Fahim Mawardi atau FM, pemilik channel Banteng Akidah, pengasuh pondok pesantren Al Jalil II dilaporkan istrinya sendiri ke polisi. Pada hari Kamis 5 Januari 2023, istri dari FM melaporkan suaminya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur. Jadi Bunyai atau istri kiai ini melakukan konsultasi ke Polres Jember. Tanya ke bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai disebut sering kalau malam memasukkan santrinya dalam ruangan khusus berbentuk kamar dan ruang pribadi Pak Kiai. Masuknya dari malam, keluarnya jam 1 sampai 3 dini hari. Kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Jember, itu Diah Vitasari. Sumber Detik Jatim, Kamis 5 Januari 2023. Tidak semua orang bisa masuk kamar FM, karena kamar khusus yang berada di lantai 2 itu menggunakan password tertentu. Jelas istri FM yang berinisial HA saat mengadu ke Satreskrim Polres Jember sambil membawa rekaman CCTV. Dugaan cabuli santrinya terus menjadi sorotan media dan netizen 62. Seorang kiai, pimpinan pondok pesantren, pemilik channel Benteng Akidah ini diduga berselingkuh hingga cabuli belasan santri dan ustazah. Saat dilaporkan istrinya FM masih saja mengelak tidak melakukan tindakan asusila di kamar pribadinya. Saat pihak Satreskrim Polres Jember menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kiai FM pada Selasa 10 Januari 2023, FM dikabarkan sedang sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Polres Jember. Penulis mengikuti berita tentang dugaan FM melakukan tindak asusila dan pencabulan terhadap santriwati asuhannya. Tiba-tiba beredar video dari Fahim Kadrun Marwadi yang mengaku tidak pernah melakukan tindak asusila terhadap santriwatinya. Dengan sesumbar, Fahim berkata, "Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya bersedia jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi." Demikian isi video yang beredar luas lewat WA Group. Tampaknya kiai ini selain bejat juga suka sesumbar dengan tingkah polanya. Tidak heran kalau FM suka menghina kiai-kiai NU yang mencetuskan adanya pelaksanaan ajaran Islam di tanah Nusantara yang dikenal dengan Islam Nusantara. Tidak hanya kiai NU saja yang dihina, tetapi organisasi Nahdlatul Ulama juga dihina. Para pegiat NU jadi sasaran empuk FM yang pimpinan PA 212 Jember ini. Modiar tenan FM harus memenuhi janjinya. Kalau dia terbukti melakukan tindakan asusila, maka FM harus siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta sambil telanjang bulat. Pada Jumat malam 13 Januari 2023, Satreskrim Polres Jember membuat surat penetapan tersangka terhadap FM dengan kasus dugaan tindak asusila terhadap santriwatinya. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya Andi Cahyono Putra saat berada di Satreskrim Polres Jember Sabtu siang 14 Januari 2023. Ayo kita bantu doa agar pihak Satreskrim Polres Jember bisa bekerja secara maksimal. Ayo kita bantu doa agar pihak Satreskrim Polres Jember bisa bekerja secara maksimal, karena kasus ini masih butuh kesaksian dari para korban tindak asusila FM. Tentunya korban butuh waktu, ketenangan, dan pendampingan terus agar bisa mengungkap kasus ini dengan jelas. Tapi setidaknya pihak kepolisian Jember sudah mengantongi rekaman CCTV yang diserahkan oleh istri FM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Jember, kita semakin tahu siapa FM. Selain pemilik Ponpes Al Jalil II yang beralamatkan di Dusun Kerajaan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember,
Dia juga pengurus PA 212 wilayah Jember. Luar biasa bejatnya Kiai FM, seorang kiai yang selalu berpakaian agamis, seharusnya bisa mencerminkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, mampu melindungi kehormatan wanita yang notabene menjadi santriwatinya. Tapi FM ini malah memiliki moral yang bejat, bagai iblis berjubah agama. Agama hanya dijadikan tameng untuk menutupi kelakuan busuknya. Apa yang FM ajarkan di pondok pesantren tidak ada manfaatnya sama sekali, karena kebejatan FM terhadap santriwatinya mengakibatkan ilmu yang disampaikan menjadi tidak berkah. Ambiar, Kiai Pujian Kadrun manusia sok suci ini akan menerima akibat dari perbuatannya. Yang jelas FM yang menghina kiai-kiai NU dan organisasi NU telah menerima akibatnya. Untuk itu jangan pernah menghina kiai-kiai NU dan NU sendiri, bisa kualat. Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU di Sarang Wahabi. Bagaimana menurut Anda?